Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sri Story, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa, sebelum mendengarkan kisah nyata yang luar biasa ini, mari bersama-sama kita kirimkan sholawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sebelum lanjut, dukung terus channel Sri Story dengan cara subscribe, like, komen, dan share agar kami semakin semangat menghadirkan kisah-kisah nyata penuh hikmah untuk kalian semua. Sahabat, pernahkah kalian membayangkan seorang TKW asal Indonesia yang bekerja di negeri Arab justru berakhir dinikahi oleh pria Arab dengan mahar 70 juta rupiah, lalu melahirkan 2 anak kembar sekaligus? Apa yang sebenarnya terjadi di balik pernikahan tak terduga itu? Bagaimana perjuangan sang wanita hingga akhirnya mendapat kebahagiaan yang tak disangka-sangka? Inilah kisah nyata yang akan membuat hati kalian bergetar dan mata berkaca-kaca. Selamat mendengarkan. Inilah kisah TKW Indonesia dinikahi pria Arab, mahar 70 juta dan dikaruniai anak kembar sekaligus. Pagi itu, embun masih menempel di ujung daun ketika suara azan subuh menggema dari surau kecil di ujung desa. Siti duduk di tepi ranjang bambu, menatap koper kecil yang sudah ia isi dengan beberapa potong baju, mukena, dan foto orang tuanya. Wajahnya pucat, matanya sembab. Malam sebelumnya ia hampir tak tidur, memikirkan keputusan besar yang akan mengubah seluruh hidupnya. Siti hanyalah seorang gadis sederhana dari Madura, anak sulung dari 3 bersaudara. Sejak ayahnya jatuh sakit karena paru-paru lemah, ia harus ikut menanggung beban keluarga. Ibunya yang berjualan jajanan di pasar sering pulang hanya membawa sisa kue yang tak laku. Kadang untuk makan saja mereka harus menunggu belas kasih tetangga. Dalam hati kecilnya, Siti sering menangis. Sampai kapan begini, ya Allah? Ketika tawaran menjadi TKW di Arab Saudi datang melalui seorang tetangga yang sudah lebih dulu berangkat, Siti sempat ragu. Ia belum pernah keluar dari Madura, bahkan ke Surabaya pun hanya sekali. Tapi wajah ayahnya yang lemah dan ibunya yang selalu menahan air mata membuat hatinya tak tega menolak. Nak, kalau kau yakin, pergilah. Ibu restui. Jangan takut, Allah pasti jaga kamu, kata ibunya sambil menggenggam tangan Siti erat-erat. Kalimat itu yang terus terngiang di telinganya hingga kini. Siti tahu, ini bukan perjalanan biasa. Ini perjuangan hidup. Ia bukan hanya mencari uang, tapi mencari harapan untuk keluarganya. Hari keberangkatan tiba. Di terminal kecil Bangkalan, ia berdiri bersama belasan calon TKW lain. Semuanya membawa mimpi dan ketakutan masing-masing. Angin laut membawa aroma asin yang seolah mengingatkan Siti bahwa tanah kelahirannya akan ia tinggalkan untuk waktu yang lama. Ketika bus mulai melaju, ia menatap keluar jendela, melihat ibunya melambaikan tangan dengan mata berkaca-kaca. "Ibu, tunggu aku pulang bawa kebahagiaan," bisiknya lirih sambil menahan air mata. Perjalanan menuju Jakarta terasa panjang dan melelahkan. Setiap kali menatap langit malam dari jendela bus, Siti hanya bisa berdoa dalam hati agar langkahnya diridai. Di penampungan, ia bertemu banyak perempuan lain yang punya cerita serupa. Ada yang ingin menyekolahkan anak, ada yang ingin membangun rumah, ada pula yang sekadar ingin membayar hutang. Dari situ, Siti belajar bahwa setiap wanita yang merantau bukan hanya mencari uang, tapi juga menantang nasib. Ia berjanji dalam hati untuk tidak pulang dengan tangan kosong. Beberapa minggu kemudian, tibalah hari keberangkatan ke Arab. Ketika pesawat lepas landas, Siti menggenggam tas kecil berisi mushaf dan foto keluarganya. Hatinya campur aduk, antara takut, haru, dan rindu yang belum sempat pergi. Setelah belasan jam di udara, ia tiba di Riyadh, negeri asing dengan udara panas dan bahasa yang tak ia mengerti. Ketika turun dari bandara, mata Siti terbelalak melihat gedung-gedung tinggi, wanita-wanita berabaya hitam, dan pria-pria berjubah putih dengan sorban merah. Semuanya terasa seperti dunia lain. Siti lalu dibawa oleh agen ke tempat kerjanya, sebuah toko baju wanita di pusat kota Riyadh. Pemiliknya, seorang pria Arab bernama Hasan, menyambutnya dengan sopan dan memperkenalkan Siti kepada karyawati lain. Ia tak menyangka akan bekerja di toko, karena sebelumnya ia mengira akan menjadi pembantu rumah tangga. Meski lega,
Hatinya tetap berdebar. Malam pertama di kamar kecil belakang toko, Siti menangis diam-diam. Ia ingat wajah ibunya, ayahnya, dan suara ayam berkokok di kampung. Tapi kemudian ia menghapus air mata itu dan berbisik pada diri sendiri. Aku harus kuat. Aku harus bertahan. Ini demi keluarga. Hari-hari pertama di negeri orang bukanlah hal yang mudah. Bahasa jadi tembok tinggi yang membuatnya sering salah paham dengan pelanggan. Kadang ia dimarahi karena tak mengerti perintah. Kadang pula ia hanya bisa menunduk saat orang berbicara dengan nada keras. Tapi Siti bukan tipe yang mudah menyerah. Setiap malam ia menulis kata-kata Arab yang baru ia pelajari di selembar kertas, mengulanginya sampai hafal. Ia belajar cara melayani pelanggan dengan senyum meski hatinya rindu rumah. Di tengah panasnya Riyadh, di tengah kerasnya hidup di negeri orang, Siti menemukan kekuatan baru dalam dirinya. Kekuatan untuk bertahan, belajar, dan berharap bahwa suatu hari nanti, semua jerih payah ini akan terbayar. Dan disinilah awal dari kisah panjang Siti dimulai. Kisah seorang gadis Madura yang sederhana namun punya tekad sekuat baja, yang tak tahu bahwa takdir akan membawanya pada sesuatu yang lebih besar dari sekadar pekerjaan. Sebuah cinta yang datang dari arah yang tak pernah ia duga. Hari pertama Siti bekerja di toko baju itu terasa panjang dan melelahkan. Udara Riyadh yang panas menusuk kulit, membuat keringatnya mengucur meski berada di dalam ruangan berpendingin. Ia berdiri di balik meja kasir, memperhatikan pelanggan-pelanggan wanita Arab yang datang dengan pakaian serba hitam dan wangi parfum mahal. Bahasa mereka cepat, nada bicaranya tegas, membuat Siti sering salah menafsirkan apa yang mereka inginkan. Beruntung, ada seorang pegawai senior bernama Mariam, wanita Filipina yang sudah bertahun-tahun bekerja di toko itu. Dialah yang menuntun Siti sedikit demi sedikit, mulai dari cara melipat gamis, mengatur stok pakaian, hingga mengenali ukuran abaya yang sering dipesan pelanggan tetap. Hari-hari berlalu, dan rutinitas itu mulai membentuk pola dalam hidup Siti. Bangun sebelum subuh, menunaikan sholat, lalu bergegas ke toko yang buka sejak pukul 8 pagi hingga malam. Kadang ia hanya duduk diam di pojokan sambil menata baju, tapi sering pula ia harus melayani pelanggan dari berbagai negara yang berbicara dalam bahasa yang belum ia pahami. Setiap kali tubuhnya lelah, ia mengingat wajah ibunya di kampung. Itulah sumber semangatnya. Ia bekerja bukan untuk diri sendiri, melainkan untuk orang-orang yang ia cintai jauh di seberang lautan. Sosok Hasan, sang pemilik toko, ternyata bukan pria sembarangan. Meski berpenampilan gagah dengan sorban merah dan jubah putih rapi, Hasan memiliki sifat lembut yang jarang dimiliki pria Arab lain yang pernah Siti temui. Ia selalu datang pagi dengan senyum ramah, menyapa semua karyawannya tanpa membedakan asal negara. Awalnya, Siti hanya berani menunduk ketika Hasan berbicara. Tapi perlahan, ia mulai merasa nyaman bekerja di bawah arahan lelaki itu. Hasan sering memuji hasil kerja Siti, terutama soal kerapian dan kejujurannya dalam mencatat penjualan. Suatu sore, ketika toko sepi, Hasan menghampiri Siti yang sedang menata tumpukan baju. "Siti, kamu dari Indonesia, ya?" Tanyanya pelan dengan bahasa Inggris yang terbata. Siti mengangguk, agak gugup, lalu menjawab dengan logat Madura yang masih kental. "Iya, saya dari Indonesia." Hasan tersenyum. Matanya teduh. "Kerja kamu bagus. Kamu orangnya sabar." Kalimat sederhana itu membuat pipi Siti terasa panas. Sudah lama tak ada yang memuji dirinya dengan cara setulus itu. Sejak hari itu, Siti mulai memperhatikan Hasan lebih dalam. Meski hubungan mereka masih sebatas antara majikan dan pekerja, Siti bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda. Hasan sering membawakannya air minum ketika toko sedang ramai. Kadang, ia diam-diam menaruh roti dan susu di meja belakang tempat Siti beristirahat. "Makanlah dulu sebelum lanjut kerja," katanya singkat. Siti hanya bisa mengucapkan terima kasih dengan suara pelan. Tapi dalam hatinya muncul rasa hangat yang tak ia pahami. Malam hari, di kamar kecilnya yang hanya diterangi lampu kuning redup, Siti sering termenung. Ia memandangi foto keluarganya, lalu menulis di buku catatan kecil yang ia bawa dari Indonesia. Di setiap halaman, ia menulis pengalamannya hari itu, termasuk kebaikan-kebaikan kecil dari Hasan. Ia tak berani berharap apapun,
Karena sadar siapa dirinya, hanya seorang TKW dari kampung, tanpa pendidikan tinggi, dan tanpa harta. Tapi entah kenapa, dalam 2 malamnya, wajah Hasan kadang ikut terlintas di antara harapan-harapannya. Waktu berjalan cepat. Siti semakin mahir berbahasa Arab, semakin lincah melayani pelanggan, dan semakin dipercaya. Ia bahkan sering dipercaya menjaga toko sendirian saat Hasan keluar untuk urusan bisnis. Kejujurannya membuat banyak pelanggan menyukainya. Bahkan beberapa di antara mereka memanggilnya Siti Al-Amanah, yang berarti Siti si jujur. Mendengar itu, Hasan hanya tersenyum bangga. Ia tahu, perempuan di depannya ini bukan perempuan biasa. Suatu malam, saat toko sudah tutup dan hujan turun di luar, hal langka di Riyadh, Hasan datang membawa 2 gelas teh panas. Ia duduk di seberang meja dan berkata dengan suara pelan, "Kamu tahu, Siti, orang jujur itu sulit ditemukan. Mungkin Allah kirim kamu ke sini bukan hanya untuk bekerja." Kalimat itu membuat jantung Siti berdebar keras. Ia menunduk, berusaha menyembunyikan senyum yang tak bisa ia tahan. Dalam diam, ia merasa hatinya mulai bergerak ke arah yang tak pernah ia rencanakan. Siti tak tahu bahwa malam itu menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar rasa kagum. Takdir sedang menulis kisah baru dalam hidupnya. Kisah yang perlahan akan mengubah jalan hidup seorang TKW sederhana menjadi istri yang dimuliakan di negeri orang. Hari demi hari bergulir tanpa terasa. Siti semakin terbiasa dengan kehidupan barunya di Riyadh. Setiap pagi ia membuka toko lebih awal, menata baju dengan teliti, memastikan semuanya rapi sebelum pelanggan datang. Di sela kesibukannya, seringkali pandangannya bertemu dengan mata Hasan yang sedang memperhatikan dari jauh. Awalnya Siti berpikir itu hanya kebetulan, tapi semakin lama, perhatian Hasan terasa begitu nyata. Ia bukan hanya majikan yang memerintah, tapi juga sosok yang perlahan-lahan mengisi ruang kosong dalam hati seorang wanita perantau yang kesepian. Suatu sore, setelah toko tutup, Hasan memanggil Siti ke ruang belakang. Di meja kayu kecil sudah tersaji 2 cangkir teh hangat dan sepotong roti manis. "Kamu pasti lelah, duduklah sebentar," katanya lembut. Siti sempat ragu, tapi kemudian menuruti. Ia duduk perlahan sambil menunduk. Tangannya gemetar menahan gugup. Hasan memandangi Siti dengan tatapan yang sulit ditebak. "Aku perhatikan kamu pekerja keras. Tak banyak orang yang bisa bertahan seperti kamu. Kamu jauh dari keluarga, tapi tetap tersenyum setiap hari." Suara Hasan begitu tenang, tapi ada sesuatu di balik kata-katanya yang membuat hati Siti bergetar. Malam itu menjadi awal percakapan yang tak biasa di antara mereka. Sejak saat itu, setiap kali toko sepi, Hasan sering berbagi cerita tentang hidupnya. Ia bercerita bahwa dirinya pernah gagal dalam pernikahan, dan sejak itu menutup hati. Siti hanya mendengarkan, tak banyak bicara, karena ia tahu posisinya. Tapi dalam diam, ia bisa merasakan kesedihan yang sama. Keduanya adalah 2 jiwa yang sama-sama pernah terluka, hanya saja dari dunia yang berbeda. Perhatian Hasan semakin terlihat dari hal-hal kecil. Kadang ia datang lebih pagi, membawa buah kurma kesukaan Siti. Kadang pula ia membawakan obat ketika Siti sakit kepala karena udara panas. "Kamu harus jaga diri. Kamu jauh dari keluarga," ucapnya sambil meletakkan obat itu di meja kasir. Siti hanya bisa menunduk dan berkata pelan, "Terima kasih, Tuan." Tapi dalam hati kecilnya, ia tahu rasa itu sudah mulai tumbuh, bukan sekadar rasa hormat, tapi juga perasaan yang lebih dalam. Mariam, rekan kerjanya, sempat memperhatikan perubahan itu. Suatu hari, ia berbisik pelan sambil tersenyum menggoda. "Siti, bos kamu itu kelihatannya perhatian sekali, ya?" Siti langsung tersentak dan wajahnya memerah. "Tidak, dia cuma baik sama semua karyawan," jawabnya cepat. Tapi bahkan dirinya sendiri tahu, kata-kata itu tak sepenuhnya benar. Ada sesuatu dalam tatapan Hasan yang membuat Siti tak bisa membohongi hatinya. Suatu malam, saat Siti sendirian menutup toko, angin padang pasir bertiup kencang membawa debu halus yang masuk ke dalam ruangan. Lampu toko tiba-tiba padam karena gangguan listrik. Dalam gelap itu, Hasan datang dengan senter di tangannya. "Siti,
Kamu tidak apa-apa. Suaranya terdengar cemas. Ia mendekat dan berdiri di hadapan Siti yang menatapnya dengan gugup. Aku baik-baik saja, Tuan. Jawabnya pelan. Hasan menatap wajah Siti dalam cahaya senter yang lembut. Dan dalam keheningan itu waktu seolah berhenti. Tak ada kata yang terucap, tapi keduanya tahu, ada sesuatu yang berubah sejak malam itu. Hari-hari berikutnya, Siti merasa dunianya sedikit berbeda. Ia jadi lebih hati-hati berbicara di depan Hasan, tapi juga lebih sering memikirkan kebaikan-kebaikannya. Ia berusaha menahan perasaan itu, takut dianggap tak tahu diri. Tapi setiap kali melihat Hasan menolongnya, setiap kali mendengar suaranya yang lembut, hatinya makin sulit menyangkal. Di sisi lain, Hasan pun mulai mencari-cari alasan untuk berbicara dengan Siti. Kadang hanya bertanya hal sepele, tapi tatapannya selalu penuh makna. Suatu sore, setelah toko tutup dan matahari mulai tenggelam, Hasan berkata pelan, "Siti, kamu tahu, aku tidak pernah merasa tenang seperti ini sebelumnya. Setiap kali kamu tersenyum, rasanya toko ini jadi hidup." Siti menunduk, wajahnya merah padam. Ia tak tahu harus menjawab apa. Di dalam hatinya, suara kecil berbisik, "Apakah ini cinta? Apakah mungkin seorang pria Arab mencintai wanita sederhana sepertiku?" Siti mencoba menepis pikiran itu, berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya perasaan sesaat. Tapi malam-malam berikutnya, ketika ia menulis di buku catatan kecilnya, nama Hasan tak pernah absen di setiap halaman. Ia menulis tanpa sadar, mencatat setiap hal kecil yang ia rasakan, seolah ingin menyimpan semuanya dalam diam. Ia tak tahu bagaimana kisah ini akan berlanjut, tapi yang pasti, perhatian kecil itu telah menumbuhkan benih perasaan yang diam-diam mulai menguasai hatinya. Dan dari sanalah, takdir mulai menyiapkan kejutan besar, sesuatu yang akan mengubah hidup Siti selamanya. Hari itu, suasana toko terasa berbeda dari biasanya. Hasan tampak lebih tenang, namun ada raut serius di wajahnya yang membuat Siti sedikit canggung. Ia datang lebih awal, mengenakan jubah putih yang tampak lebih rapi dari biasanya, dengan aroma parfum yang lembut memenuhi ruangan. Siti mengira mungkin ada kunjungan penting dari pelanggan besar, sehingga ia bergegas memastikan semua baju tertata rapi dan lantai bersih tanpa debu. Tapi entah kenapa, setiap kali Hasan lewat di dekatnya, jantungnya berdebar tanpa sebab. Sore itu, setelah pelanggan terakhir keluar, Hasan menutup pintu toko perlahan dan menatap ke arah Siti yang masih sibuk melipat pakaian. "Siti," panggilnya lembut, membuat Siti berhenti sejenak. "Ya, Tuan," jawabnya sopan, sambil menunduk. Hasan tersenyum kecil, lalu berkata, "Kita perlu bicara. Duduklah sebentar." Suaranya terdengar tenang, tapi ada sesuatu di nada bicaranya yang membuat Siti gugup. Ia pun duduk pelan di kursi kecil di sudut toko, menatap lantai, tak berani menatap mata pria itu langsung. Beberapa detik berlalu dalam hening sebelum Hasan mulai bicara. "Siti, aku sudah lama memperhatikanmu. Kamu bukan hanya pekerja keras, tapi juga jujur dan sabar. Setiap hari aku melihat caramu bekerja, caramu menghadapi pelanggan, dan caramu tetap tersenyum meski lelah. Aku belajar banyak darimu." Siti terdiam, matanya menatap tangan yang ia letakkan di pangkuan. Ia tidak mengerti kemana arah pembicaraan ini. "Tuan, saya hanya melakukan tugas saya," jawabnya pelan. Tapi Hasan menggeleng. "Tidak, Siti, kamu melakukan lebih dari itu." Hasan menarik napas panjang, lalu melanjutkan dengan suara bergetar halus. "Aku tidak tahu bagaimana mengatakannya dengan cara yang indah. Tapi aku ingin kamu tahu, aku berniat serius padamu. Aku ingin menikahimu, Siti." Ucapan itu membuat dunia Siti seolah berhenti berputar. Suara detak jam di dinding terdengar begitu keras di antara keheningan mereka. Ia menatap Hasan dengan mata membesar, tak yakin bahwa apa yang baru ia dengar itu nyata. "Tuan, menikahi saya?" tanyanya dengan suara bergetar. Hasan mengangguk mantap. "Ya. Aku sudah berbicara dengan keluargaku. Aku tahu kamu jauh dari keluargamu di Indonesia, tapi aku akan menghormatimu, menjaga kehormatanmu. Aku ingin hubungan ini halal di hadapan Allah."
Air mata Siti menetes begitu saja. Ia tak mampu menahan perasaan campur aduk yang mendadak menyeruak. Antara bahagia, takut, dan tak percaya. Ia tak pernah membayangkan pria Arab sebaik Hasan akan melamarnya. Tapi Tuan, saya hanya TKW. Saya tidak punya apa-apa, ucapnya lirih. Hasan mendekat, lalu menatapnya dengan lembut. Kamu punya sesuatu yang jauh lebih berharga dari harta. Kamu punya hati yang bersih. Dan aku ingin hati itu menjadi bagian dari hidupku. Beberapa hari kemudian, Hasan benar-benar membuktikan ucapannya. Ia datang ke kantor kedutaan dengan niat resmi untuk menikahi Siti secara sah menurut hukum dan agama. Prosesnya tak mudah. Banyak dokumen yang harus disiapkan. Tapi Hasan mengurus semuanya tanpa mengeluh. Saat ditanya tentang mahar, Hasan hanya berkata dengan yakin, "Aku akan berikan mahar sebesar 70 juta rupiah. Itu bukan untuk menunjukkan kekayaan, tapi bentuk penghormatanku kepada keluarganya di Indonesia." Mendengar jumlah itu, Siti hampir tak bisa berkata apa-apa. Ia tahu, uang sebanyak itu bukan jumlah kecil, tapi bagi Hasan, itu adalah bentuk kesungguhan. Hari pernikahan pun tiba. Di sebuah ruangan sederhana di Riyadh, akad nikah berlangsung dengan saksi dari kedua belah pihak. Siti mengenakan gamis putih bersih dan kerudung polos, sementara Hasan tampak khusyuk dalam jubah putihnya. Saat ijab kabul diucapkan, air mata Siti mengalir deras. Ia menangis bukan karena sedih, tapi karena rasa haru yang tak tertahankan. Dalam hatinya ia mengucap syukur, karena Allah telah mengubah nasibnya dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Usai akad, Hasan menatap istrinya dengan penuh cinta. Mulai hari ini, kamu bukan lagi pekerjaku, Siti. Kamu istriku. Aku akan menjagamu, seperti aku menjaga diriku sendiri. Siti menunduk, lalu tersenyum di balik air mata yang masih mengalir. Di dalam hatinya, ia berjanji akan menjadi istri yang setia dan berbakti. Semua perjuangan, semua air mata, dan semua kesepian selama di tanah rantau kini terbayar lunas dengan kebahagiaan yang begitu tulus. Malam itu, Siti menatap langit Riyadh dari balkon rumah sederhana yang kini menjadi tempat tinggal barunya. Bintang-bintang bersinar terang, seakan ikut merayakan kebahagiaannya. Ia menatap kedua tangannya yang kini dihiasi cincin sederhana pemberian suaminya, lalu berbisik pelan, "Ya Allah, ternyata engkau tak pernah meninggalkan hambamu yang sabar." Ia tak tahu bahwa pernikahan itu baru permulaan dari kisah yang jauh lebih indah, kisah tentang cinta, ketulusan, dan anugerah besar yang akan segera datang menghampiri hidupnya. Hari itu menjadi hari yang tak akan pernah dilupakan oleh Siti seumur hidupnya. Pagi di Riyadh terasa hangat, langit cerah tanpa awan, dan angin gurun bertiup pelan seolah ikut memberi restu. Di rumah kecil milik Hasan, segala sesuatu telah disiapkan sederhana namun penuh makna. Tak ada pesta besar, tak ada dekorasi mewah, hanya karpet bersih, beberapa bunga di vas kaca, dan aroma gaharu yang memenuhi ruangan. Siti duduk di kamar mengenakan gamis putih polos yang dibelikan Hasan semalam. Wajahnya dirias tipis oleh Maryam, rekan kerjanya yang kini seperti saudari sendiri. "Kamu cantik sekali, Siti," ucap Maryam sambil tersenyum. Siti hanya menunduk, matanya berkaca-kaca. Hatinya bergetar tak percaya bahwa hari ini ia akan resmi menjadi istri seorang pria Arab yang selama ini hanya ia hormati sebagai majikan. Ketika waktu akad tiba, suasana hening menyelimuti ruangan. Seorang ustadz dari komunitas Indonesia di Riyadh datang untuk memimpin prosesi. Hasan duduk bersila di depan, mengenakan jubah putih dan sorban rapi. Wajahnya tenang tapi matanya berkaca. Siti duduk di ruangan sebelah, menunduk dengan tangan menggenggam erat mukenanya. Suara ijab kabul terdengar jelas. "Saya terima nikahnya Siti binti Mahmud dengan mahar 70 juta rupiah, dibayar tunai." Suara Hasan lantang dan mantap, disambut ucapan sah dari para saksi. Saat itu juga air mata Siti menetes. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, tubuhnya bergetar, bukan karena takut, tapi karena rasa syukur yang membuncah. Usai akad, Hasan datang menghampiri dengan langkah pelan. Di hadapan Siti yang masih menunduk, ia berkata dengan lembut, "Mulai sekarang kamu bukan pekerjaku lagi, kamu istriku,
Siti, semoga Allah memberkahi rumah tangga kita. Siti hanya mampu menjawab pelan, amin, sebelum menitikan air mata haru. Hasan lalu menyerahkan sebuah kotak kecil berisi cincin emas putih yang sederhana. Ia menyematkannya di jari manis Siti, dan untuk pertama kalinya, Siti menatap wajah Hasan tanpa rasa canggung, hanya dengan rasa syukur yang tak bisa diucapkan dengan kata-kata. Hari-hari setelah pernikahan itu berjalan penuh kebahagiaan sederhana. Siti kini tinggal bersama Hasan di rumahnya yang tidak jauh dari toko tempat mereka dulu bekerja bersama. Setiap pagi mereka berangkat bersama, Siti membantu di toko seperti biasa, tapi kini bukan sebagai pekerja, melainkan sebagai istri yang turut menjaga usaha suaminya. Hubungan mereka semakin dekat, diwarnai tawa dan percakapan ringan tentang hal-hal kecil. Hasan sering bercerita tentang masa kecilnya, sementara Siti menceritakan tentang masa kecilnya di Madura, tentang aroma laut, tentang ibu yang pandai membuat jenang, dan tentang kehidupan sederhana yang ia rindukan. Hasan mendengarkan setiap kata dengan penuh perhatian. Kadang ia menggenggam tangan Siti dan berkata, "Suatu hari, aku ingin pergi ke sana bersamamu." Namun tak semua berjalan mudah. Siti sempat merasa asing dengan kehidupan sebagai istri pria Arab. Ada aturan dan kebiasaan yang berbeda. Ada pandangan orang-orang di sekitarnya yang kadang menilai sinis karena ia bukan wanita Arab. Tapi Hasan selalu menenangkan. "Biarkan saja, sayang. Yang penting aku tahu siapa kamu. Aku tahu hatimu bersih." Ucapan itu selalu membuat hati Siti hangat dan tenang. Ia belajar menyesuaikan diri dengan budaya baru tanpa kehilangan jati diri. Ia tetap menjadi Siti yang lembut, sabar, dan rendah hati, seperti yang diajarkan ibunya dulu. Suatu malam, setelah sebulan menikah, Siti terbangun di tengah malam dan menatap wajah suaminya yang tertidur di sampingnya. Ia tersenyum pelan. Dalam hati ia berbisik, "Ya Allah, Engkau telah mengganti air mataku dengan kebahagiaan. Aku tak tahu bagaimana membalasnya selain dengan bersyukur setiap hari." Ia lalu bangun pelan-pelan, mengambil air wudhu, dan menunaikan sholat tahajud. Dalam sujudnya, ia menangis, memohon agar rumah tangganya selalu diberi keberkahan, agar Hasan selalu sehat, dan agar ia bisa menjadi istri yang baik. Keesokan harinya, Hasan membangunkannya dengan secangkir teh hangat. "Kamu bangun malam lagi, ya?" tanyanya lembut. Siti hanya tersenyum malu. "Saya berdoa, Tuan." Hasan tertawa kecil. "Sekarang jangan panggil aku Tuan lagi. Panggil saja aku suamimu." Siti tersipu. Wajahnya memerah. Tapi itulah candaan yang kini mengisi hari-hari mereka. Pernikahan mereka mungkin sederhana, tanpa pesta besar atau kemewahan. Tapi di dalamnya ada cinta yang tulus dan penuh penghormatan. Siti tak pernah meminta banyak. Baginya cukup bisa hidup berdampingan dengan orang yang menghargainya. Cukup bisa mencintai dan dicintai tanpa pamrih. Ia tak tahu, kebahagiaan itu akan segera bertambah besar ketika Allah memberinya amanah yang tak terduga. Sesuatu yang akan mengubah kehidupannya menjadi lebih bermakna dari sebelumnya. Beberapa bulan setelah pernikahan itu, kehidupan Siti terasa begitu tenang dan penuh kebahagiaan. Setiap pagi ia menyiapkan sarapan untuk Hasan sebelum mereka berangkat ke toko bersama. Ia menyiapkan teh hangat dan roti manis kesukaan suaminya, lalu menunggu dengan sabar hingga Hasan selesai sholat subuh. Rumah kecil mereka kini selalu dipenuhi tawa, percakapan ringan, dan rasa damai yang belum pernah Siti rasakan sebelumnya. Ia benar-benar bersyukur, karena hidupnya yang dulu penuh air mata kini berganti dengan senyum setiap hari. Namun, di balik kesibukan dan kebahagiaan itu, Siti mulai merasakan sesuatu yang berbeda dalam tubuhnya. Ia sering merasa lemas di pagi hari, mudah mual ketika mencium aroma parfum atau makanan yang tajam, dan perutnya terasa kembung setiap kali malam tiba. Awalnya ia pikir hanya kelelahan karena bekerja, tapi gejala itu terus berulang. Suatu pagi, Maryam yang berkunjung ke rumah tersenyum melihat wajah Siti yang pucat. "Siti, sepertinya kamu bukan sakit biasa. Coba periksa, mungkin kamu sedang mengandung," katanya sambil menatap penuh arti. Siti terdiam. Kata, "mengandung," membuat jantungnya berdebar. Setelah didorong oleh Hasan, akhirnya ia pergi ke klinik kecil di pusat kota Riyadh.
Di ruang pemeriksaan, seorang dokter wanita Arab memeriksanya dengan senyum lembut. Tak lama, dokter itu menatap Siti dengan wajah gembira. "Mabruk, Siti. Kamu hamil. Tapi bukan satu. Kamu mengandung bayi kembar." Kalimat itu membuat dunia Siti seakan berhenti sejenak. Ia menatap dokter itu tak percaya. Lalu menutup mulutnya menahan isak. Air mata haru menetes di pipinya. Ketika kabar itu disampaikan kepada Hasan, pria itu langsung tertegun. Ia memeluk Siti dengan erat. Matanya berkaca-kaca. "Alhamdulillah. Dua sekaligus? Allah benar-benar Maha Pemurah," ucapnya dengan suara bergetar. Siti menangis di pelukannya, merasa bahagia sekaligus takut. Bahagia karena akan menjadi seorang ibu, takut karena ini pengalaman pertamanya dan di negeri orang pula. Namun Hasan menenangkannya. "Jangan khawatir, sayang. Aku akan menjagamu dan anak-anak kita. Kamu tidak sendirian." Kata-kata itu menjadi penopang hati Siti setiap kali rasa cemas datang. Hari-hari kehamilan berjalan penuh keajaiban. Siti mulai berhenti bekerja di toko atas permintaan Hasan, agar ia bisa beristirahat dan fokus menjaga kandungan. Hasan sendiri semakin protektif, tak pernah membiarkan Siti keluar rumah sendirian. Ia bahkan memanggil bidan khusus untuk memeriksa kondisi Siti setiap minggu. Setiap kali mendengar detak jantung dua janin di dalam perutnya, Siti selalu meneteskan air mata haru. Ia memandangi perutnya yang perlahan membesar sambil membayangkan wajah bayi-bayinya. "Nak, kalian hadiah dari Allah untuk ibu dan ayah," bisiknya setiap malam. Hasan pun semakin memperlihatkan sisi lembutnya sebagai suami. Ia sering mengusap perut Siti sambil berbicara pelan. "Assalamualaikum, anak-anakku. Semoga kalian tumbuh sehat dan jadi penyejuk hati." Setiap kali Hasan berbicara, bayi-bayi dalam kandungan itu seolah menendang pelan, membuat Siti tertawa kecil. Kehangatan sederhana itu menjadi pengingat bahwa cinta sejati memang tak perlu megah, cukup dengan perhatian dan ketulusan yang nyata. Tapi tak semuanya mudah. Kehamilan kembar membuat tubuh Siti cepat lelah. Kadang ia harus berbaring seharian karena pusing. Kadang punggungnya nyeri hingga tak bisa tidur nyenyak. Meski begitu, Hasan selalu ada di sisinya. Ia tak segan menggantikan tugas rumah tangga, memasak, membersihkan rumah, bahkan menyuapi Siti ketika istrinya tak sanggup bangun dari tempat tidur. "Aku janji akan menemanimu sampai anak-anak kita lahir," ucapnya dengan suara lembut setiap kali melihat Siti menahan sakit. Waktu terus berlalu. Perut Siti semakin besar, dan rasa rindu pada kampung halaman semakin kuat. Setiap kali malam datang, ia memandangi langit riat dari jendela dan berdoa agar ibunya di Madura diberi kesehatan, agar suatu hari bisa melihat cucu-cucunya. Dalam diam, ia berjanji akan membawa anak-anaknya pulang untuk mempertemukan dua dunia yang selama ini terpisah. Dunia perjuangan dan dunia cinta yang Allah pertemukan dalam jalan tak terduga. Menjelang bulan ke-9, dokter memberi kabar bahwa waktunya sudah dekat. Hasan menggenggam tangan Siti di ruang periksa. Matanya tak pernah lepas dari wajah istrinya. "Kita sudah sampai sejauh ini, Siti. Aku tahu kamu kuat. Aku akan menunggumu di luar ruang bersalin," katanya dengan suara bergetar. Siti hanya mengangguk sambil tersenyum lemah. Dalam hatinya, ia berbisik lirih. "Ya Allah, kuatkan aku. Aku ingin melihat wajah anak-anakku lahir ke dunia." Dan malam itu pun tiba. Teriakan pertama bayi memecah keheningan rumah sakit Riyadh. Lalu suara tangisan bayi kedua menyusul tak lama kemudian. Dua tangis kecil yang seolah menjadi musik terindah dalam hidup Siti dan Hasan. Air mata mereka tumpah tanpa henti. Dua jiwa kecil yang lahir dari perjuangan, cinta, dan takdir yang Allah atur dengan cara yang begitu indah. Malam itu, langit Riyadh gelap tanpa bintang. Angin gurun bertiup kencang membawa debu halus yang berputar di halaman rumah sakit. Di dalam kamar bersalin, Siti terbaring lemah, menggenggam erat tangan Hasan yang berdiri di sampingnya. Wajahnya pucat, peluh mengucur deras, napasnya terengah. Dokter dan perawat hilir mudik dengan sigap, memberi semangat agar ia terus bertahan. "Ayo, Siti, sedikit lagi, anakmu hampir lahir," ucap dokter dengan suara tenang.
Tapi rasa sakit yang luar biasa membuat tubuh Siti hampir kehilangan tenaga. Dalam hati ia hanya sempat berbisik lirih. Ya Allah, kuatkan aku, demi anak-anakku. Di luar ruang bersalin, waktu seolah berjalan lambat. Suara tangisan pertama terdengar sekitar tengah malam. Hasan yang menunggu dengan dada berdebar langsung berdiri, menatap pintu yang tertutup rapat. Lalu tak lama berselang, suara tangisan kedua menyusul. Dua suara tangis yang memecah keheningan malam, menandai keajaiban yang selama ini mereka nantikan. Air mata Hasan jatuh begitu saja. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, mengucap syukur tanpa henti. Dua anakku lahir, katanya bergetar penuh haru. Ketika pintu ruang bersalin terbuka, seorang perawat keluar membawa dua bayi kecil yang dibungkus selimut putih. Selamat, Tuan Hasan. Keduanya sehat. Laki-laki kembar, ucapnya sambil tersenyum. Hasan menatap dua wajah mungil itu, matanya berkaca-kaca. Ia mencium dahi mereka satu persatu dan berbisik pelan. Ahmad dan Muhammad, nama yang indah untuk dua anugerah besar ini. Beberapa saat kemudian, Hasan masuk ke kamar tempat Siti dirawat. Tubuh Siti tampak lemah, tapi matanya memancarkan kebahagiaan yang sulit diungkapkan. Ketika ia melihat Hasan membawa dua bayi kecil itu di pelukannya, air matanya langsung mengalir deras. Itu anak kita? Tanyanya dengan suara nyaris tak terdengar. Hasan mengangguk, duduk di samping ranjang, dan meletakkan kedua bayi itu di pelukan Siti. Ya, sayang, mereka anak kita. Keduanya sehat. Kamu luar biasa, Siti. Kamu sudah jadi ibu yang hebat. Siti menatap kedua bayinya lama sekali, seolah tak ingin berkedip. Tubuh kecil mereka hangat di pelukannya, wajahnya merah muda, dan jari-jarinya mungil menggenggam ujung selimut. Dalam hati Siti berkata, inilah hasil dari semua perjuanganku, semua air mata dan kesabaranku. Ia mencium kening kedua anaknya bergantian sambil berbisik. Selamat datang ke dunia, anak-anakku. Semoga kalian tumbuh menjadi anak yang soleh dan menjadi penyejuk hati ayah dan ibu. Beberapa hari setelah kelahiran itu, kabar gembira tersebar di kalangan teman-teman TKW Indonesia di Riyadh. Mereka datang menjenguk, membawa bunga dan buah tangan. Siti, kamu luar biasa. Dari seorang pekerja, sekarang jadi ibu kembar di negeri orang, kata salah satu teman sambil tertawa haru. Siti hanya tersenyum. Meski tubuhnya masih lemah, dalam hatinya, ia tak pernah menyangka hidupnya akan berubah sejauh ini. Hasan juga tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Ia mengumandangkan adzan di telinga kedua bayi itu, lalu menggendong mereka dengan lembut. Setiap malam ia bangun untuk membantu Siti, mengganti popok atau menenangkan tangisan mereka. Aku ingin kamu istirahat, Siti. Biarkan aku yang jaga malam ini, katanya sambil tersenyum. Siti hanya bisa menatapnya dengan mata berkaca, merasa begitu beruntung memiliki suami sebaik Hasan. Hari-hari berikutnya penuh warna. Rumah kecil itu kini dipenuhi suara tangis bayi, tawa kecil, dan aroma susu yang khas. Setiap pagi, Siti duduk di dekat jendela sambil menyusui Ahmad dan Muhammad, memandangi sinar matahari yang menembus tirai tipis. Kadang ia tertawa kecil melihat bayi-bayi itu berebut. Kadang ia menangis haru karena rasa syukur yang begitu besar. Dalam setiap sujudnya, ia hanya memohon satu hal, agar keluarga kecilnya selalu diberi kesehatan dan cinta yang tak berujung. Beberapa bulan kemudian, saat kedua anaknya sudah mulai bisa tertawa, Siti mengajak Hasan keluar ke taman kecil di dekat rumah. Mereka duduk di bangku, menatap kedua bayi itu yang tertidur di kereta dorong. Hasan meraih tangan Siti dan berkata dengan lembut, "Kamu tahu, Siti, aku dulu tidak pernah percaya bisa bahagia lagi setelah kegagalanku. Tapi Allah mempertemukan aku denganmu. Kamu bukan hanya memberiku cinta, tapi juga keluarga." Siti menatapnya dengan mata berkaca, lalu menjawab pelan, "Saya pun tak pernah menyangka, Tuan, suamiku. Dulu saya hanya ingin bekerja. Tapi Allah memberi saya lebih dari yang saya minta." Hasan tersenyum, lalu menatap langit. Mungkin benar kata orang tua, rezeki itu datang pada waktu yang tepat, dan dalam bentuk yang tak kita duga. Siti mengangguk,
menatap kedua bayinya yang tidur pulas, dan berbisik pelan. Betul, karena kebahagiaan sejati bukan tentang harta, tapi tentang siapa yang ada di samping kita saat kita berjuang. Malam itu, ketika semuanya terlelap, Siti berdiri di balkon rumah, menatap bintang yang kini bersinar terang. Ia memejamkan mata dan bersyukur dalam hati. Dari seorang gadis sederhana Madura yang dulu hanya bermimpi membahagiakan orang tuanya, kini ia menjadi seorang istri dan ibu yang hidup dalam kehangatan cinta. Di negeri jauh yang dulu terasa asing, kini ia menemukan rumah sejatinya, bukan pada bangunan, tapi pada hati yang tulus mencintainya. Sahabat Sri Story, begitulah kisah nyata yang penuh haru dari seorang wanita bernama Siti, TKW asal Madura yang berangkat dengan niat tulus untuk membantu keluarganya, dan justru menemukan takdir indah yang tak pernah ia bayangkan. Dinikahi pria Arab dengan mahar 70 juta rupiah, lalu dikaruniai 2 anak kembar yang menjadi cahaya hidupnya. Dari cerita ini, kita belajar bahwa kesabaran dan ketulusan hati selalu membawa jalan menuju kebahagiaan. Tidak ada perjuangan yang sia-sia bila dilakukan dengan niat baik dan keikhlasan. Terima kasih sudah setia mendengarkan kisah ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Sri Story, agar semakin banyak kisah nyata penuh hikmah yang bisa kita ambil pelajarannya bersama. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shollallahu ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.